yang paling sering kita lakukan. Karena sholat wajib aja dalam sehari bisa 5 waktu sholat. Kita sudah tahu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian juga diikuti dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Kemudian juga sholat-sholat sunnah tambahan yang sifatnya sunnah muakkadah sangat ditekankan seperti sholat malam, sholat duha. Dan ada juga sholat-sholat tambahan tatawu yang seperti tahiyat masjid, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya tentunya. Saya akan kepada para sahabat Ridwanullah alaihim satu malam pada saat mereka lagi jalan bersama-sama. Kebetulan langit lagi sangat terang dan bintang gemerlapan seperti biasa kita lihat kalau langit lagi terang dan terlihat bintang-bintang ya. Cahayanya bisa terlihat walaupun mungkin jutaan kilometer dari mata kita atau lokasi kita. Tapi subhanallah kata Nabi SAW begini, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud demi Allah, nanti kalian akan melihat dari istana kalian di surga, istana-istana yang lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bertemu lagi di hari Kamis. Pada kesempatan ini kita mengadakan kajian offline yang terkadang offline, terkadang juga kali ini kita online, yang terkadang kita lakukan juga offline tentunya ya. Dan tetap masih melanjutkan buku yang sama, yaitu membedah buku 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah, dan kita akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan ke-23 dari 35 amalan pelebur dosa. Namun sebelumnya insyaAllah kita akan memanjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal-amal saleh kita yang pernah kita lakukan, sunnah ataupun wajib yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mohon dengan kemahamurahan Allah agar diganti menjadi pahala. Dan semoga yang mengikuti acara ini, baik itu langsung ataupun siaran ulang, seluruh hajat-hajat dunia dan akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sakit semoga disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang semoga dilunasi utangnya, yang dalam keadaan sedih semoga digembirakan, dan apapun yang kira-kira dibutuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan juga keselamatan di akhirat nanti masuk ke surga Firdaus, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan kita selalu doakan agar negara kita selalu dalam keadaan tentram, damai, makmur, dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan juga kita dijadikan sebagai masyarakat yang selalu saja gotong royong, saling mendukung dengan pemerintah, dan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita, serta memakmurkan negara kita sehingga negara kita maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Palestina, khususnya Gaza tentunya, dan wilayah manapun yang memang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, semuanya disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat kita, dan kita mulai membahas amalan ke-23 dari 35 amal pelebur dosa. Dan saat ini kita akan bahas tentang masalah satu amalan mulia, sujud. Sujud teman-teman sekalian dilakukan dalam beberapa keadaan bagi kaum muslimin. Yang paling sering, dan ini bisa masuk dalam wajib ataupun sunnah, adalah yang dikerjakan dalam sholat. Kalau sujud dalam sholat wajib, maka juga hukumnya wajib. Ya, kalau sholat sunnah, karena semua sholatnya hukumnya sunnah, maka apapun di dalamnya juga berlaku sunnah. Ya. Dan ini adalah amal yang paling sering kita lakukan. Karena sholat wajib aja dalam sehari bisa 5 waktu sholat. Kita sudah tahu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian juga diikuti dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah.
Kemudian juga sholat-sholat sunnah tambahan yang sifatnya sunnah muakkadah sangat ditekankan seperti sholat malam, sholat duha, dan ada juga sholat-sholat tambahan tatawu yang seperti tahiyat masjid, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya tentunya yang mungkin butuh bahasan sendiri kalau ingin dirincikan. Tapi kita sedang ingin menitik beratkan tentang masalah sujudnya. Nanti akan panjang lebar kita bahas insyaAllah biidnillahi ta'ala tentang masalah apa yang akan dibahas dimaksudkan oleh penulis dari yang dipaparkan di sini. Kemudian juga ada sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan pada saat seorang muslim atau muslimah, baik dalam sholat atau di luar sholat, kalau terlewat ayat, potongan ayat yang memerintahkan atau menganjurkan kita untuk sujud, maka kita pun sujud. Kalau dalam sholat misalnya, dia lagi baca tentang ayat sujud. Contoh misalnya dalam akhir surah ya, Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akhir surahnya, akhir ayatnya itu ada tentang sujud ya. Kemudian juga ada potongan ayat di dalam surah Al-Hajj, ada juga dalam surah As-Sajdah, dan beberapa ayat-ayat yang lain itu memerintahkan kita untuk sujud. Maka seorang yang sholat sendiri atau berjamaah disunnahkan untuk sujud, kemudian dia kembali bangun lagi, lalu melanjutkan beberapa ayat, baik dari lanjutan surah atau dari ayat-ayat yang lain. Kalau misalnya ayat tilawah itu berada di akhir surah, maka dia boleh melanjutkan dengan surah yang lainnya. Kalau berada di tengah-tengah surah, maka anjuran ulama adalah melanjutkan setelah ayat sajadah itu. Ini dalam sholat. Di luar sholat, sama juga kalau Anda lagi baca Quran, kemudian terlintas ayat tentang sujud, di sini sunnahnya Anda sujud. Tentu boleh saja kalau Anda tidak sujud, karena ini adalah sunnah, ya. Tapi ini jenis sujud yang dianjurkan. Dan sekarang Alhamdulillah dengan adanya teknologi, perkembangan di percetakan ya, Al-Quran, itu sudah diberikan tanda. Biasanya diberikan garis, atau diberikan tanda seperti kubah atau apa saja yang sekarang mungkin cukup banyak orang yang berijtihad ya untuk mempermudah agar umat Islam faham kalau ini adalah ayat tentang sujud ya. Kemudian yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur ya. Nah, sujud syukur ini nanti akan kita bahas insyaallah panjang lebar biidznillah taala di saat memang kita mendapatkan informasi yang menggembirakan. Apakah itu nikmat ataupun selamat dari musibah ya. Tapi ulama membatasi sujud syukur ini pada nikmat yang tidak terus menerus. Kayak misalnya kita tidak perlu sujud syukur dengan oksigen yang setiap saat kita bisa dapatkan, atau cahaya yang setiap saat bisa ditangkap oleh mata kita, atau berfungsinya anggota tubuh kita dan memang kita setiap hari tetap kita syukuri, tapi tidak butuh sujud syukur secara khusus. Tapi kalau nikmat yang jarang terjadi, Anda lulus kuliah, Anda diterima pekerjaan, Anda sembuh dari penyakit, ya, Anda selamat dari satu musibah, bencana misalnya, maka Anda sujud syukur di sini. Ya. Nah, sujud tilawah dan sujud syukur, kalau dalam sholat tentu sudah jelas harus ada uduk ya. Kalau di luar pun tetap anjuran ulama dalam keadaan suci, menghadap kiblat, tutup aurat, Anda sujud tilawah dan juga sujud syukur. Anda sujud tilawah dan sujud syukur. Nanti kita akan lebih panjang lebar bahas tentang masalah ini insyaAllah. Baik, ini tentang masalah judulnya. Kita akan masuk teman-teman sekalian, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini, baru kemudian kita seperti biasa menjelaskan lebih panjang lebar atau mensyarah lebih panjang lebar tentang masalah ini. Baik, di halaman 69 di amal ke-23 sujud, penulis mengangkat dalil dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari. Dia berkata, saya bertemu Thauban radhiyallahu anhu. Jadi Ma'dan ini seorang tabi'in. Thauban adalah ya, sahabat, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukatakan, kata Ma'dan, tolong beritahu aku sebuah amalan yang aku lakukan agar Allah memasukkan aku ke surga, atau amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Thauban pun terdiam. Di situ dikatakan dia terdiam, maksudnya Thauban, ini nama pembantu Nabi, terdiam. Lalu aku bertanya lagi, tapi dia masih diam. Lalu untuk ketiga kalinya aku bertanya,
Maka dia menjawab, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjawab, "Alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah." Kata Nabi SAW kepada Thauban, dan ini Thauban sampaikan kepada Ma'dan apa yang pernah dia dengarkan dari Nabi SAW. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Kalau ingin masuk surga, ingin dicintai oleh Allah, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali, kecuali dengannya Allah pasti akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus dengannya satu dosa darimu. Ma'dan berkata dari hadits ini, kemudian kutemui Abu Darda radhiyallahu anhu dan kutanyakan kepadanya hal itu. Kemudian dia menjawab padaku seperti jawaban Thauban kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa faham bahwasanya sujud adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Terbukti pertanyaan di sini Ma'dan kepada Thauban, ya, tentang amalan apa yang paling Allah cintai. Tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Dan Thauban menjawab sesuai dengan apa yang pernah dia dengarkan langsung dari Nabi SAW pada saat Thauban hidup bersama Nabi SAW di masa hidupnya Nabi SAW, dan menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang amalan ini seperti khusus dia lebih mempermudah aku masuk ke dalam surga. Ya, artinya di antara semua amalan-amalan itu amalan akan membawa ke dalam surga, tapi ada amalan mungkin yang Anda lebih rekomendasikan, ya, yang aku kalau kerjakan, atau aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun menyebutkan hadis ini, ya, bahwasanya kamu harus memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan yang sangat mulia, menunjukkan kedudukan sujud itu sendiri. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah siapapun yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sujud dalam sholat wajib, sholat sunnah, sujud tilawah tadi, ya, karena membaca ayat sujud, atau sujud syukur, ya, karena berterima kasih kepada Allah, maka orang seperti ini, ya, akan mendapatkan satu kali sujud pengangkatan satu derajat di surga. Ini menandakan berarti surga itu punya derajat yang sangat banyak. Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup 80 tahun, dan anggaplah ya 10 tahun atau 15 tahun masa sebelum balik belum tercatat, tapi setelahnya berarti Anda kalau 80 tahun ada 65 tahun Anda sujud kepada Allah sampai wafat, dan satu sujud bisa mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Ya, kira-kira berapa banyak derajat yang Anda bisa dapatkan? 80 tahun, satu hari ada 365, satu tahun ada 365 hari. Kalau satu hari Anda sujud satu kali saja, dan itu tidak mungkin, karena sholat 5 waktu saja, rakaat pertama 2 kali sujud, rakaat kedua 2 kali sujud. Itu kalau subuh berarti sudah 4 kali sujud. Kalau duhur berarti Anda sujud 8 kali karena 4 rakaat. Berarti sholat wajib di subuh ada 4, di duhur ada 8, sudah 12 sujud. Di asar ada 8, sudah 20 sujud. Kemudian di maghrib ada 6 sujud, ya, berarti 26. Dan di isya ada 8 lagi, ya, berarti ada 34 sujud, ya, yang Anda lakukan di sholat wajib. Itu belum sholat sunnahnya. Jadi dalam sehari bisa puluhan bahkan ratusan sujud Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara misalnya orang sholat duha 4 rakaat aja misalnya, belum sholat qobliyah subuh, belum 2 rakaat, belum qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah dan ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah dan ba'diyah isya 2 rakaat, belum sholat tahajud yang 11 rakaat. Bisa ratusan sujud Anda lakukan dalam sehari, ya. Itu luar biasa. Berarti Anda punya ratusan derajat di surga yang Anda dinaikkan per harinya. Ini belum kita bicara kalau sujud syukur, belum kalau dia sujud tirawah, ya, bisa ratusan intinya. Nah, kalau dia dapat ratusan derajat per hari, dikali 365 hari, dalam 1 tahun, dikali 80. Anda bisa bayangkan berapa juta derajat yang Anda bisa akan dapatkan di surga. Berarti menandakan teman-teman sekalian, surga ini luar biasa.
derajatnya sangat tinggi. Makanya Nabi SAW wajar membahasakan kepada para sahabat ridwanullah alaihim satu malam pada saat mereka lagi jalan bersama-sama. Kebetulan langit lagi sangat terang dan bintang gemerlapan seperti biasa kita lihat kalau langit lagi terang dan terlihat bintang-bintang ya. Cahayanya bisa terlihat walaupun mungkin jutaan kilometer dari mata kita atau lokasi kita. Tapi subhanallah kata Nabi SAW begini, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud demi Allah, nanti kalian akan melihat dari istana kalian di surga, istana-istana yang lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Artinya sangat tinggi, jauh. Ya. Bahkan tidak tahu di sana fasilitas seperti apa, karena jauhnya jarak antara derajat satu derajat dengan derajat yang lainnya di surga nanti. Ya, semoga Allah SWT berikan kita derajat tertinggi. Allahumma amin. Dengan kemahamurahannya. Kalau dengan amal kita mungkin kita tidak mampu. Tapi dengan kemahamurahan Allah SWT Allah mampu. Dan saya mohon dengan tulus semoga Allah SWT berikan kita semua derajat tertinggi di surga. Bagi yang mengikuti acara kita ini live ataupun siaran ulang insyaAllah. Allahumma amin. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah kami lihat. Pada saat Nabi SAW mengatakan, ya, nanti kalian di istana kalian di surga kalian akan lihat istana-istana yang lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Karena jauhnya, jaraknya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu khusus untuk nabi-nabi? Karena jauhnya jarak, kita cuma bisa lihat cahaya saja. Kita tidak tahu seberapa indahnya, seberapa sempurnanya fasilitas di sana nantinya. Maka kata Nabi SAW, tidak. Tapi orang-orang saleh dari umatku. Jadi kita bisa dapatkan derajat itu. Semoga Allah SWT berikan. Dengan doa dan berusaha untuk memperbanyak sujud kepada Allah SWT. Memperbanyak amalan-amalan yang mengangkat derajat kita di surga. Seperti misalnya juga membaca Al-Quran dan menghafalnya. Sebagaimana kata Nabi SAW di hari kiamat akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran. Bacalah ya, secara tartil sebagaimana pernah kau baca di dunia. Dan setiap satu ayat akan diangkat satu derajat. Jadi Al-Quran ada 6.000 sekian ayat. Ya. Kalau orang hafal Al-Quran 30 juz, dia disuruh baca nanti. Jadi satu ayat satu derajat. 6.000. Ya. Sekian ayat itu luar biasa. Ya. Itu bisa didapatkan nanti di surga. Begitu juga dengan orang memperbanyak langkah menuju ke masjid. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena setiap langkah kakinya akan diangkat satu derajat di surga. Dan seterusnya. Ya. Banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan derajat di surga. Tapi yang jelas ya ini satu hal yang luar biasa. Ya, menunjukkan tentang sujud itu akan menambah derajat kita di surga dan menandakan bahwasanya memang di surga itu tinggi sekali derajatnya. Jadi jangan sia-siakan. Karena nanti orang di akhirat tidak bisa menentukan ya Allah saya mau derajat yang kesekian, tapi amal Anda di sekarang di dunia ini mumpung Allah kasih kesempatan untuk menentukan derajat Anda di surga nanti. Dan faedah yang ketiga adanya pembersihan dosa. Ya. Dengan sujud ini setiap sujud maka akan diampuni satu dosa. Mirip tadi, Anda bisa ratusan sujud per hari, berarti bisa ratusan dosa dimaafkan. Selain istighfar Anda, selain langkah kaki menuju ke masjid Anda, selain Anda beramal soleh, sedekah, bakti pada orang tua, jenguk orang sakit, nasihat yang baik, majelis ilmu, banyak sekali pembersihan dosa dan peninggian derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis, ya. Kita juga ingin tambahkan poin penting di sini teman-teman sekalian dari kisah Ma'dan bin Abi Talha ini adalah pentingnya. Ini mungkin kita bisa tambahkan sebagai faedah keempat sebenarnya ya dari hadis ini tentang kedudukan Ma'dan dan bagaimana seorang Muslim harusnya sering bertanya apa yang dia belum paham ya atau apa yang bisa dia mudah kerjakan dari amal saleh yang meninggikan derajat dia. Kepada seseorang yang ahli tentunya. Anda hadir, dengarkan ceramah, dengarkan tilawah Al-Quran, ya, terjemahannya, tafsirnya. Lalu kemudian Anda tanyakan. Nah, pertanyaan Anda ini sangat penting. Seperti di sini pertanyaan Ma'dan kepada Thauban. Dia tahu ini pembantu Nabi SAW, sahabat Nabi. Pasti dia banyak mengetahui dari Nabi SAW, maka dia menanyakan dan sampai 3 kali dia ulangi pertanyaan tersebut agar dia ditunjukkan amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Thauban pun menjawab seperti apa yang pernah dia dengarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan tidak masalah seseorang penuntut ilmu kalau dia masih ingin memperkuat amalan yang sudah dia dengarkan dari seorang ustadz atau dai atau seorang alim atau seorang syekh, seorang kiai, untuk dia tanyakan kepada orang lain lagi untuk memastikan. Di sini Ma'dan setelah menanyakan kepada Thauban, dia juga dalam riwayat tadi, riwayat Muslim di akhir tadi paragraf di buku kita ini, dia tanyakan juga kepada Abu Darda radhiyallahu anhum ajmain. Baik, kita pindah ke halaman setelahnya. Penulis mengatakan dalam hadits ini menunjukkan bahwa sungguhnya sujud itu adalah salah satu sebab terampuninya dosa. Demikianlah keutamaannya yang sangat besar. Ia adalah puncak ibadah dan tawadhu kepada Allah atau merendah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seseorang bersujud kepada Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna aqraba ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi minad du'a, faqamin an yustajaba lakum. Sesungguhnya saat paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat dia bersujud. Maka perbanyaklah berdoa padanya, karena hal itu akan membuat kalian layak dikabulkan doanya. Dan di antara doa itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, dari hadis ini, dari yang kedua, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya sujud itu sangat mulia. Sampai-sampai dikatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah justru pada saat dia sujud. Kok bisa? Bukankah Allah tinggi di atas? Dan doa-doa ini boleh Anda panjatkan hajat-hajat Anda. Cuman saja memang penekanan para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'iyah, agar menggunakan bahasa Arab. Agar menggunakan bahasa Arab, ya. Karena memang beliau, Imam Syafi'i tidak melihat sama sekali bolehnya orang menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam doa di sujudnya. Membutuhkan untuk ya, sujud syukur secara khusus, ya. Tapi nikmat-nikmat yang memang bukan tiap hari. Tentu kita tetap syukuri ya kesehatan yang Allah berikan, kita bisa menghirup oksigen dengan baik, kita bisa makan sampai kenyang ya, dan seterusnya, ini kita syukuri. Tapi syukurnya dengan alhamdulillah, kita ucap alhamdulillah, lalu kita gunakan nikmat-nikmat yang ada itu di atas ketaatan kepada Allah, itu iya. Tapi sujudnya itu enggak dilakukan dan tidak disyariatkan atau disunnahkan kalau nikmat itu memang yang rutin kita dapatkan ya. Dan bahasan kita ini jangan lagi ada yang mengatakan, kenapa Bapak Ibu enggak sholat sunnah, enggak sholat duha? Kan cuman sunnah. Kenapa Bapak Ibu enggak sholat tahajud? Kan cuman sunnah. Ya, selalu bahasanya kan cuma sunnah. Karena mengatakan sunnah dan definisi yang dia fahami sunnah dalam fikih ya, itu adalah mengerjakannya dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa.